Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Babu ma yaqulu idza istayqadha min manamihi. Ini bab sesuatu yang membaca seseorang idza istayqadha, apabila terbangun dia min manamihi, dari tidurnya. Nah, panang dibaca Nabi, jadi bangun guring aja sudah diingatkan kita dengan baginda Nabi. Rawaina, meriwayatkan kita, fi sahihai imamail muhaddithin, pada dua sahih imam ahli hadis. Jadi kami riwayatkan pada dua sahih dari dua imam nang ahli hadis. Pertama, Abi Abdullah Muhammad ibni Ismaila ibni Ibrahim ibni al-Mughirati al-Bukhari. Pertama Imam Bukhari. Yang kedua, wa Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslimin al-Qushairi. Yang kedua Imam Muslim radhiyallahu anhuma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sidin, yaqidus syaitan, mengikat oleh syaitan, menjarat oleh syaitan, ala qafiyati ra'si ahadikum, atas qafiyati ra'si ahadikum, ujung kepala salah seorang kalian, idza huwa, apabila dia nama tidur, di ujung kepala tuh ya, di pohon gulu kepala. Kalau ujungnya sini nah di gulu, artinya di sini nah ujung kepala nang arah ke gulu, dijaratnya di situ. Berapa jaratan? Salasa uqadin, 3 jaratan, 3 ikatan. Nah, jadi bila kita guring, syaitan menjerat kita dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha, alaika lailun tawilun farqud. Yadribu ala kulli uqdatin, menetapkan syaitan atas setiap ikatan itu, maka nah pada tempat ikatan itu. Nah apa nih bacaannya, ditatapakan syaitan, dikuatakan syaitan, maksudnya menguatakan tuh, artinya bahasa kita tuh jarat sisit. Jarat sisit, nah sambil dijarat sisitnya, sambil ditatapakannya, dikuatakannya jaratannya itu, disuarainya kita, alaika lailun tawilun, atas ikam malam panjang lagi, lawas lagi, parkut, tarusakan guring, parkut, maka guringlah ikam. Nah, itu setan bila menjerat sisit kita tuh. Nah, setan. Jadi ada bisikan-bisikan itu, merasakan deh kan. Loh, dilihat di jam
Jam 4 sudah. Masih kawas setengah jam guring. Ada bisikan pada sudah jam 4 enggak? Jam setengah 5 sudah. Masih ada 10 menit guring pulang. Orang bang sudah. Orang Yahya Qayyum lawas juga. Nah, sampai orang kamat hanya kau buat tuh gin belakang ada disimbur. Itu bisikan dari syaitan itu. Tapi kan ada kita belajar syaitannya, ikamlah, guring lagi lah, guring kan ada. Itu bisikan yang timbul dari jiwa kita, nang datanya dari syaitan itu. Ya kan dan itu. Itu kalau kita seben malam mati kita subuh ngalih berpuat, apalagi nang tahajud bah. Subuh aja kita menawar. Jam setengah 7 jam itu orang sudah mengaji, mengaji setengah jam lagi subuh guring pulang. Orang azan saja lawas juga di pesantrennya wiritannya Yahya Qayyumnya subhanallah azim astaghfirullah lawas juga lagi itu. Ada bisikan-bisikan itu terus dari syaitan timbul di jiwa kita, timbul di hati kita. Memang itu anunya. Fa inistayqadha, maka apabila bangun seseorang, tetap dikarasinya bangun. Wa dzakarallaha ta'ala, dan dia menyebut Allah. Inang bacaan Nabi bismikallahumma ahya wa amut nita. Apa napa nang bacaan Nabi itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ada kala bacaan bangun guring. Bilanya bangun dan dia menyebut Allah, in halat uqdatun, terlepaslah uqdatun, satu ikatan. Itu hanya satu ikatan terlepas tuh. Jadi ngarannya kan 3 ikatan. Jadi bila kita bangun bacaan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu lepas satu ikatan, hanya masih ada 2 ikatan, bisa dijuhutnya pulang, tabulik pulang, rabah. Jadi fa in tawaddaa, maka jika ia berwudu, in halat uqdatun, terlepas satu ikatan lagi. 2 ikatan lepas bila berwudu. Fa in shalla, jika dia sembahyang tahap lagi sembahyang tahajud nih nek, dikarasinya kau sembahyang tahajudnya jam 4 nih tak, in halat uqaduhu kulluha, terlepaslah uqaduhu, ikatan-ikatannya, kulluha, barataan. Fa asbaha, maka bersubuhlah dia, nasyitan, rajin, tayyiban nafsi, senang hati. Senang hati itu bahagia hatinya subuh tuh, sehingga beramal, berwirid, semangat. Kayak kita ini apa, cucuk aja subuh mengantuk, bangun aja gin bepaksaan, baudu aja, amun lilip baudu dah. Langsung kalanggar ke masjid, Allahu Akbar, mengantuk aja masih mantan ini. Bahkan sampai antara berabah, sembahyang subuh aja terabah ya bisa. Daripada kuat tarikan syaitan, ditarik rabah. Nya 3 pangjadatannya nito. Nah, wa illa, jika tidak ini jadi berzikir, bawa wudu, bawa sembahyang sunat, mau tuh sigar. Ini kada bawa wudu langsung apa? Gair kalau masbuk dihukum kena, diterpaksa. Bila kada kaya itu wa illa, dan jika tidak seperti itu bersubuh. Bila kada kaya itu asbaha,
bersubuh-subuhlah dia, khabithan nafsi, jahat dirinya. Jahat dirinya itu napa? Muha pina aya apakah? Aya muha orang bon guring. Lihat dia subuh tu muha. Tah lihat lain juga muha na orang sungsung bangun sebelum azan tuh menyunat, bewirid, sawat. Lawan muha nang bangun bepaksaan, muha pina hancur. Ya, muha lihat dia muha seorang ini kan merasaan aja. Khabithan nafsi, jahat diri. Jahat diri itu lalu membiaskan kamu jahat jiwa dari jiwa. Lalu muha itu nampak di muha aja nampak. Bila hati hartan marah muha kelihatan juga hapong. Bila hati hartan bahagia sampai kamu muha kelihatan bahagianya. Berda panggilan kepada si Anu aja. Mengambil kiriman dari orang tua. Nah, hati bahagia, muha senang. Sampai ke muha tuh bahagia tuh kelihatan. Tapi amun artinya hatinya kada nyaman, sampai ke muha kelihatan. Subuh tuh. Kaslana malas. Bewirid tuh ular benarnya, beungap tuh ular benar. Warawaina fi sahihil Bukhari, meriwayatkan kami pada sahih Bukhari, an Hudzaifah ibnil Yamani radhiyallahu anhuma, daripada Hudzaifah ibnil Yaman, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, berkata keduanya, yaitu Hudzaifah dan Abi Dzar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi, idza awa ila firashihi, apabila bertempat Nabi ila firashihi, ke hamparan sidin. Nabi itu kalau bertempat di hamparan, jika kita tuh ranjang atau hambal atau gabang. Qala, Nabi berkata, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut nama Engkau ya Allah, ahya ulun bisa hidup, wa amut dan ulun mati. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, ahya ulun hidup, wa amut dan ulun mati. Memang dengan Allah Ta'ala kita nih hidup, dengan Allah Ta'ala kita nih mati. Wa idza staiqadha, apabila bangun seseorang, apabila bangun Nabi, kalau Nabi itu bangun dari tidur, qala, Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, sesudah Dia matikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kembali, kepada Allah nusyur, kembali. Warawaina fi kitab Ibni Sunni, meriwayatkan kami pada kitab Ibni Sunni, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza staiqadha ahadukum, apabila bangun seseorang kalian dari tidur, falyaqul, hendaklah dia membaca ini. Jadi di samping alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sambung ini alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji milik Allah yang telah mengembalikan atasku ruhi, akan roh kehidupanku. Kan guring tuh dangsanak mati, roh kita naik tuh. Kalau kita dalam keadaan suci, apalagi suci batin, roh kita naik ke alam malakut,
tempat roh para nabi-nabi, wali-wali, bahkan tempatnya malaikat. Jadi di mana nang kita beruntung tuh kita bertamuan tuh. Amun roh kita jahat, roh kita turun ke alam sufli, ke alam bawah. Itu di situ tempatnya banjin, syaitan, hantu-hantu. Ya nang mimpi berdapat hantu tuh. Mana guring aja kada beudu, bakas memandir orang, ulang tobat kada. Wa'afani fi jasadi, dan maafiatkan Allah kan aku pada jasadku. Wa adzina li bidzikrihi, maizinakan Allah bagiku bidzikrihi dengan menyebutnya. Kita kalau mengucap alhamdulillah tuh nah, siapa nama izinakan? Allah Ta'ala. Warawaina, kami riwayatkan fihi pada kitab Ibni Sunni pulang. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yaqulu, yang dia berkata, inda raddillahi ta'ala ruhahu, ketika mengembalikan Allah ruhahu, akan ruhnya. Ini nang bacanya ngetakan nih, bacaannya padilatnya ganal benar nah. Bila bangun guring membaca nih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kada dibuati yuhyi wa yumit, sekali aja baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca itu ketika bangun guring, illa, melainkan, ghafarallahu ta'ala, maampuni Allah, lahu bagi dia, dzunubahu, akan dosa-dosanya. Walau kanat, sekalipun adalah dosa itu, mithla zabadil bahri, seumpama buih di lautan. Jadi orang nang bangun guring membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan dibuati yuhyi wa yumit. Bangun guring bacaan itu, diampuni Tuhan dosa-dosanya, sekalipun banyaknya dosa itu nang kaya buih di lautan. Mah banyak benar noh. Banyak benar buih di lautan deh kam. Apalagi kam naik ke Jawa, tulak ke Jawa tuh bakapal, banyak benar buihnya. Hitungi hai kam. Warawaina fi, kami riwayatkan pada kitab Ibni Sunni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min rajulin, tidak ada seseorang, yantabihu, yang terbangun, min naumihi, daripada tidurnya, fayaqulu, maka dia berkata, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhah, segala puji milik Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya, segala puji milik Allah yang telah membangkitkan aku saliman, selamat, sawiyya, sempurna pulang. Artinya begitu bangun kita tetap berbentuk manusia. Caka Tuhan mahandaki ya, kita nang banyak dosa nang ini, begitu kita bangunan timbul jadi warik. Ya.
Banyak orang bahari nang zaman Bani Israel nih tak, gara-gara menentang Nabi Musa, akhirnya kali bangun jadi warik. Kita alhamdulillah, kita ini walaupun banyak dosa, banyak maksiat, sifat-sifat kebinatangan ini liwar. Sifat warik ada pada kita. Kenapa sifat warik ada pada kita? Rakus, tamak. Sifat warik ini tak. Sifat-sifat yang lain macam-macam banyak aja pada kita. Tapi alhamdulillah, begitu kita bangun, tetap aja sawiya, sempurna sebagai manusia. Siapa lagi nang patut dipuji lain pada Allah Ta'ala ya? Mun kada Allah Ta'ala siapa lagi nang dipuji? Ya nang alhamdulillah nih. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya. Asyhadu annallaha yuhyil mauta. Aku bersaksi bahwa Allah menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas tiap sesuatu qadir, berkuasa. Nah bila kita membaca itu bangun guring, illa melainkan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ujar Tuhan membalas, sadaqa abdi, benar hambaku. Dosa sahutan dan Allah Ta'ala. Artinya ini hamba dapat perhatian khusus dari Allah. Dapat perhatian lebih dari Allah, dari hamba-hamba yang lain. Bangun guring sudah bepandiran Allah Ta'ala. Bangun guring sudah bepandiran Allah Ta'ala. Nah, membaca ini, jadi Tuhan bujur ikam hamba ai. Nah, berarti orang ini diperhatikan oleh Allah. Warawaina fi sunani Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kami riwayatkan pada kitab Sunan Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah baginda Nabi, idza habba, apabila terbangun, apabila terjaga, minal laili, di malam hari. Jadi kalau terbangunan di malam hari itu, kabbara, bertakbir Nabi asyra, 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Wa hamida asyra, bertahmid 10. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa qala, dan Nabi berkata subhanallah wa bihamdih asyra, 10 kali juga. Wa qala, Nabi berkata lagi subhanal quddus asyra, 10. Wastaghfara, beristighfar Nabi asyra, 10. Wa halala, dan bertahlil asyra, 10. Nabi aja berzikir terus lawan Tuhan. Jadi sidin bila bangun guring di samping bacaan-bacaan tadi, Nabi itu Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah bihamdi 10 kali, Subhanal Quddus 10 kali, Astaghfirullah 10 kali, bertahlil la ilaha illallah 10 kali. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, ulun berlindung dengan pian dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Itu doanya, dibaca asyra 10 kali juga. Thumma yaftatihus salata, kemudian memulai Nabi akan sembahyang. Wa qauluha, perkataan Aisyah habba itu istaiqadha, terbangun artinya. Warawaina fi sunani Abi Dawud an Aisyah aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami riwayatkan pada kitab Sunan Abi Dawud daripada Aisyah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah, kana, adalah beliau, idza staiqadha min naumi minal lail, apabila terbangun di malam hari, qala, Nabi berkata, ini bacaan Nabi juga,
ketika bangun guring, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku minta ampun akan Engkau li dzambi, karena dosaku. Was'aluka rahmataka, aku minta akan Engkau rahmataka, kasih sayangmu. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahi ulun ilmu. Wala tuzigh qalbi, jangan Engkau sesatkan hatiku. Ba'da idh hadaitani, sesudah Engkau beri petunjuk aku. Wahabli min ladunka rahmatan, berikan bagiku dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau antal wahhab, yang maha memberi. Al-Wahhab, maha memberi. Nah, itu bacaan-bacaan ketika bangun guring. Nah, jadi bangun guring aja kita sudah mutabaah lawan Nabi, dilajari untuk mengikut Nabi. Bangun guring aja kita sudah ingat lawan Nabi. Napa nang dibaca Nabi, napa nang dikerjakan Nabi, napa nang digawi Nabi. Nah, jadi bangun guring aja kita sudah diarahkan untuk ta'alluq, untuk terikat dengan baginda Nabi. Bangun guring tak? Karena jalan untuk selamat, kadada jalan untuk selamat melainkan dengan mengikuti jalannya Rasulullah. Jalan untuk selamat itu hanya mengumpati jalannya Rasulullah. Bila nak selamat di dunia dan akhirat, kada ada jalan kecuali apa yang dijalani Rasulullah. Kemudian babu ma yaqulu idza labisa thawbah. Ini bab napa nang dibaca apabila memakai pakaian. Memakai baju, ingat pulang lawan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Wa min dzalika, setengah yang demikian itu surah-surah nang baik dibaca. Qira'atu suratid Dukhan, membaca surah Ad-Dukhan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man qara'a surat Ad-Dukhani, barang siapa membaca surah Ad-Dukhan, bilailatin, pada satu malam, asbaha maghfuran lah, berpagi-pagi dia diampuni bagi dia. Bahkan ada riwayat lain, man qara'a surat Ad-Dukhan, siapa membaca surah, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin, siapa membaca surah Hamim Ad-Dukhan pada malam hari, asbaha, bersubuh-subuh dia, yastaghfiru lahu, memintakan ampun baginya, sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat. Kita membaca surah Ad-Dukhan itu malam, subuh itu 70.000 malaikat memintakan ampun sagen kita. Ya nang diampuni itu 70.000 malaikat adalah. Surah Ad-Dukhan itu baca, bila kada baca saben malam, seminggu sekali barang malam Jumat. Mulai kita membaca sampai subuh itu dapat istighfar malaikat. Mati bagi aja dibaca tuh maghrib tuh
sambung dengan ad-dukhan. Tapi membaca tuh bujur-bujur. Jangan mencari capatnya. Jangan menggiring lagunya. Kadang-kadang lagu timbul tajwid ke depan. Baca berdetar aja gitu. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakkin yal'abun fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanim mubin. Nah, ini tentang surah ad-dukhan di Quran dah. Mbah surah Kahfi. Cari aja surah ad-dukhan, mbah baca surah Kahfi, baca surah ad-dukhan. Surah ad-dukhan tuh juz 26 lah, juz 26 kah? Juz 27 kah? Wa qala fi suratil waqi'ati, Nabi berkata tentang keutamaan surah Waqi'ah. Man qara'aha, barang siapa membaca surah Waqi'ah, kulla lailatin, setiap malam, lam tusibbuhu faqatun, tidak menimpa akan dia faqatun, kepakiran. Jadi kalau membaca surah Waqi'ah itu malam hari, itu kada cagaran fakir, kada cagaran miskin. Tapi bila membaca Waqi'ah itu imbah asar, itu tajlibul ghina, menarik kesugihan. Nah, jadi saraikam aja, aku nang panding jangan miskin, malakan Waqi'ah tuh saben malam, kada cagaran miskin. Tapi lek mana jadi orang sugih, baca Waqi'ah imbah asar, istiqamah maka. Waqala, dan Nabi berkata fi surati idza zulzilat, Nabi berkata tentang keutamaan surah idza zulzilat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah itu baca amalakan itu menghafal haikam bacaan itu sehari sekali barang sehari. Innaha, bahwasanya surah idza zulzilat itu ta'dilu, menyamai nisfal Quran, separuh Al-Quran. Kalau qul huwallahu ahad itu sepertiga Quran, kalau idza zulzilat separuh Quran. Jadi membaca idza zulzilat itu 2 kali pahalanya sama sahatam Al-Quran. Nyatakan tuh. Jadi membaca surah idza zulzilat itu 2 kali sama dengan sahatam Al-Quran. Bintangan pahala sama, tapi amun bonusnya berbeda. Karena orang membaca Quran mulai awal sampai akhir tuh bonusnya setiap 1 huruf ada bonus. Nah, amun pahala sama misalnya. Takutnya pegawai itu gaji itu sama. Mohon pejabat pegawai itu gaji pada 3 juta sebulan misalnya. Tapi nang talapah tuh ada kerja lembur, tuh ada bonus, ada tunjangan. Nah, gitu. Wa fi surati Alhaakumut Takatsur, dan pada surah Alhaakumut Takatsur Nabi bersabda, innaman qara'aha, sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Hakumut, kana adalah dia kaman qara'a alfa ayatin, seperti orang yang membaca 1000 ayat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Itu aja dibaca sama lawan orang membaca 1000 ayat. Sajadah 30 ayat saja. Surah Al-Ata 'alal Insan 30 ayat saja. Nang dibaca subuh Jumat tuh 60 ayat saja. Dintos maka menggetar-getar. Kalawasannya imamnya. Subuh Jumat 60 ayat saja. Al-Hakumut itu bila dibaca sekali sama dengan membaca 1000 ayat. Wa fi qul huwallahu ahad, dan pada keutamaan qul huwallahu ahad Nabi mengatakan innaha, bahwasanya qul huwallahu ahad ta'dilu menyamai thulutsal Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Jadi sekali baca qul huwallahu ahad sama 10 juz. 2 kali 20 juz, 3 kali 30 juz. Wa anna man qara'aha, orang yang membaca qul huwallahu ahad asyra marratin 10 kali, bunyalahu, dibangunakan baginya, qasrun, istana, fil jannati, di surga. Mahan baca qul huwallahu ahad aja 10 kali, diulahkan orang istana di surga, diulahkan orang istana di surga. Banyak aja ikan baca qul huwallahu ahad, banyak istana di surga. Mau kebanyakannya surga salawasan, penyaman bilang di mana-mana ada istana. Di Paringin ada rumah, di Surabaya ada rumah, ya. Di Kandan ada rumah, di Banjar ada rumah. Apalagi lawan bini-bininya ada. Apa? Nyaman kalau di surga itu, surga nang sen luasan itu nyaman benar kan, lawan pembantu-pembantunya, lawan bini-bininya. Surga tuh bidadari saikung lalakian itu dapat bini 11.100, itu paling kurang. Paling kurang. Tahanlah Pol. Rehingi Pol. Wa waradal hathu ala qiraatiha ba'da kulli salatin 10 marratin. Wa waradal hathu, mendatang, al hathu, dorongan, ala qiraatiha, atas membaca qul huwallahu ahad, ba'da kulli salatin, sesudah tiap sembahyang, 10 marratin 10 kali. Ada bang cakakawa tu dibaca yang sembahyang baca 10 kali. Wa indas sabahi, ketika pagi. Wa indal masai, ketika sore. Wa indan naumi, ketika tidur, ketika hendak tidur. Wa waradat qiraatuha, mendatang qiraatuha, membaca qul huwallah itu, ma'al mu'awwidzatain, beserta qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mu'awwidzatain itu al-falaq an-nas. Salasa marratin, 3 kali. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, hifdzun minal afat, pemeliharaan daripada bencana, wa kifayatun li jami'il muhimmat, dan mencukupi bagi sekalian al-muhimmat, perkara-perkara penting. Wa qala alaihi salatu wassalam fil Fatihah, Rasulullah bersabda tentang surah Al-Fatihah, innaha, bahwasanya surah Fatihah, a'zamu suratan, paling agung surah di Quran. Wa annaha, bahwa Fatihah, as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Pokoknya dalam sehari-hari kita pasti terbaca Fatihah nih. Sembahyang aja nang diulang-ulang napa surah Fatihah kalau dalam satu rakaat.
Wal Qur'anul Azim, dan Fatihah itu adalah inti dari kandungan Quran yang agung. Jadi semuaan isi Al-Quran itu dirangkum dalam Fatihah. Karena itu Fatihah itu disebut Al-Quranul Azim, artinya inti daripada isi Al-Quran yang agung. Wa annaha, dan bahwasanya Fatihah itu unzilat, hiya diturunkan dia, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wa khawatimu suratil baqarati, dan penutup surah Al-Baqarah, amanar rasul toh. Jadi Fatihah, ayat kursi, amanar rasul itu diturunkan min kanzil arsy, dari perbendaharaan arasy. Wa annal fatihata, bahwa Fatihah, lima quri'at lahu, bagi sesuatu, quri'at yang dibacakan Fatihah, lahu bagi sesuatu itu. Wa annaha, bahwasanya Fatihah, ruqyatun haqqun, ruqyah yang benar, tawar yang benar. Jadi kalau ikam diminta orang banyu tawar, bacakan Fatihah. Baca Fatihah, artinya Fatihah kan apa niat? Baca Fatihah, bacakan salawat, artinya berkat Rasulullah kabul hajat orang nenek. Berkat Fatihah, berkat Rasulullah. Nggak ada usah nang macam-macam bacaan. Ada orang minta banyu, jangan. Tidak usah bacaan yang aneh-aneh. Bacakan Fatihah, bacakan salawat, niat mudahan kabul hajat orang. Kemudian wa warada fi ayatil kursi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.